Banjir besar yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih terjadi hingga hari ini. Ribuan rumah terendam banjir, yang merendam sementara Kalimantan evakuasi Selatan terhadap korban berdampak pada terus 300.000 dilakukan. warga dan memaksa 60.000 lebih warga mengungsi. Polemik Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin hingga saat ini banjir masih menggenang. Evakuasi terhadap warga terdampak banjir masih terus dilakukan. Adanya penyelidikan banjir di Kalsel oleh polisi. Salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak banjir adalah Hantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Maruf dari kelas 12 MIPA 7. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah artikel tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat yang berjudul Banjir Tak Tertahan Akibat Pembukaan Lahan. Banjir besar yang menerjang wilayah Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 memantik perdebatan panjang. Banjir dan tanah longsor yang terjadi diyakini sebagai yang terparah dalam 50 tahun terakhir. Selain karena curah hujan yang ekstrim, tak sedikit pihak menuding penyebab banjir karena masifnya pembukaan lahan. Faktor inilah yang kemudian dianggap turut andil terciptanya banjir besar di Kalimantan. Bagaimana tidak, hutan yang tadinya subur kini lenyap, ditebang dan dihabisi untuk pembukaan lahan. Salah satu peruntukan pembukaan lahan di Kalimantan adalah terciptanya perkebunan sawit. Namun, pembukaan perkebunan sawit ini berlangsung secara terus-menerus. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Tercatat hingga hari Rabu tanggal 20 bulan Januari 2021, banjir di Kalimantan Selatan sudah menyebabkan 21 orang meninggal dunia. Sebanyak 342.987 orang terdampak, di mana 63.608 diantaranya mengungsi. Adapun infrastruktur yang terdampak akibat bencana ini meliputi sekitar 66.768 rumah yang terendam. Ada sekitar 18.294 meter jalan yang terendam, dan ada 21 unit jembatan rusak. Tak hanya itu, banjir ini juga menyebabkan 18.356 hektar lahan pertanian di 11 kabupaten gagal panen. Sementara itu, analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN menunjukkan banjir di Kalimantan Selatan disebabkan karena tingginya curah hujan dan turunnya lahan hutan primer. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN, Muhammad Rohis, berkata, curah hujan ini menjadikan banjir melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 2021. Sementara itu, hasil analisis terhadap daerah aliran sungai atau DAS Barito menunjukkan adanya penurunan luas hutan. Penurunan luas DAS Barito ini sejalan dengan kian meluasnya area perkebunan secara signifikan. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, kembali menegaskan tentang kondisi Kalimantan Selatan yang mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Selain tingginya curah hujan, banjir lebih disebabkan kondisi degradasi lingkungan akibat deforestasi dan ekspansi pertambangan dan perkebunan monokultur seperti kelapa sawit. Sudah banyak laporan tentang masih maraknya praktek penebangan liar di bagian hulu pegunungan Meratus yang menyebabkan banjir bandang di kawasan tersebut, seperti dialami Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan evaluasi untuk membangun negeri. Pemerintah bisa memulai dari hal-hal yang kecil, seperti ajakan menanam pohon, sosialisasi tentang akibat dari penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Sungguh sangat disayangkan, ketika negara lain kekurangan lahan untuk menanam pohon, Indonesia sejatinya adalah negara yang subur, malah tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang ada, dan malah merusak hutan. Masyarakat dan pemerintah diharapkan bisa peduli dengan kondisi negeri saat ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.